Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali lagi beribadah. Namun sebelumnya saya undang teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita mempersiapkan diri kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanmu.
kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu Tuhan, sebab kasih dan anugerah-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk bangkit berdiri, kita mau membaca Mazmur pujian dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masih tetap bangkit berdiri ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Halo, saatnya kita membaca firman Tuhan ya. Namun sebelumnya saya undang kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu, Allah kami yang hidup, berkati firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau belajar dari kitab Amsal, pasal 3 ayat 1 sampai 6. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, di sini si Salomo, Raja Salomo, ingin menjelaskan tentang orang yang memiliki hikmat. Seperti apa orang yang memiliki hikmat itu? Pertama, dia memelihara ajaran atau perintah Tuhan. Seperti apa ajaran dan perintah Tuhan? Ya, firman Tuhan yang terus dibacakan, yang terus dilihat, yang terus didengar. Itulah yang dia pelihara dan dia lakukan. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Atau kita belum sampai detik ini? Mari buka hati kita masing-masing supaya kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Memelihara perintah dan ajaran Tuhan. Orang yang berhikmat yang seperti ini teman-teman, tidak mengabaikan firman Tuhan. Yang berikut, ada berkat yang dia terima selain panjang umur, dan dia memiliki damai sejahtera. Orang yang seperti inilah orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Apakah kita mau panjang umur dan damai sejahtera? Jikalau seperti itu, marilah hidup di dalam hikmatnya Tuhan. Ingat, memelihara perintah dan ajarannya. Kemudian yang berikut, tidak meninggalkan kasih setia Allah. Manusia memang kadang-kadang dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Tetapi ketika Tuhan sudah berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jangan sekali-kali meninggalkan kasih setia Allah. Kamu boleh meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan dia, teman-teman. Dia maha setia. Oleh sebab itu,
setialah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Siapa di sini yang mau mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah dan manusia? Tentu mau dong, semua orang mau. Oleh sebab itu harus ada usaha. Ya, bukan hanya aku pintar, aku bisa membaca firman Tuhan siang malam, bahkan pun aku hafal ayatnya, tetapi dia tidak mengerti sama sekali. Bukan yang seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi kita boleh melakukan firman Tuhan itu dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Kemudian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ingat, Yeremia juga pernah mengatakan bahwa orang yang bersandar kepada dirinya sendiri akan terkutuk. Merasa aku pintar, merasa aku hebat, merasa aku kaya, merasa aku tampan, merasa aku cantik, jadi aku tidak perlu lagi firman Tuhan. Itu salah. Itu hal yang salah, teman-teman. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Buktinya contoh, saya jarang baca firman Tuhan, buktinya saya masih hidup sampai saat ini, bahkan saya pintar, bahkan saya cantik. Banyak orang yang mengikuti aku, mengejar aku, ingin menjadikan aku pacarnya. Wah, alangkah sombongnya orang yang seperti itu. Ingat, orang yang mengandalkan dirinya, kepintaran yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki, secara pengetahuan dia pintar, bahkan dia bersosialisasi juga pintar terhadap orang-orang. Ingat, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ingat ya teman-teman. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kata Yeremia di pasal 17 ayat 7 dan 8. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayo di sini, siapa yang sering mengandalkan kekuatannya sendiri dan jarang mengandalkan Tuhan, kemudian jarang mengakui dia bahwa dia Tuhan? Hati-hati teman-teman. Mumpung masih muda, sadar diri. Kalau bukan Tuhan, detik ini kita masih ada sampai saat ini, tidak dapat kita ceritakan dan tidak dapat kita lakukan apa-apa kalau bukan tanpa Tuhan. Malu, sadar diri, berarti selama ini kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya kita melupakan Tuhan, gitu kan. Aku kan pintar jantau, di sekolah pun aku bisa kok melakukan semuanya, aku jarang baca firman Tuhan, buktinya aku aman-aman aja. Hati-hati teman-teman, berarti teman-teman udah termasuk orang yang belum memiliki hikmat. Karena kenapa? Orang yang memiliki hikmat, dia setiap langkahnya dia pelihara firman Tuhan, dia mengakui Tuhan di dalam kehidupannya, dia mengandalkan Tuhan, dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti ini, ketika dia mendapatkan sebuah pergumulan, dia berserah. Ketika dia bahagia, dia juga tidak melupakan Tuhan. Sekarang terbalik teman-teman, ketika lagi sedih, datang kepada Tuhan, minta ampun, nangis-nangis, kalau bisa pun semua lubang berair, seperti itu. Kalau bisa darah, bukan air lagi keluar. Tiba-tiba bahagia, sukacita, damai sejahtera, melupakan Tuhan. Kacang lupa kulit ini namanya, teman-teman. Jangan jadi anak-anak seperti itulah ya. Jadilah anak-anak yang lurus-lurus saja, baik-baik aja. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, ya, karena Dia sangat mengasihi Anda dan kita semua. Teman-teman, selamat beraktivitas 1 minggu ke depan. Tetap semangat belajar, andalkan Tuhan, peliharalah firman Tuhan itu di dalam hati kita. Maka kita akan menatap masa depan indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berhikmat. Kau berkati kami 1 minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Halo, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita terus berdoa teman-teman supaya pandemi COVID ini dimusnahkan dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bertemu lagi. Semangat belajar 1 minggu ke depan. Ingat, gunakanlah hikmat yang ada pada diri Anda yang sudah Tuhan berikan. Jadilah kemuliaan untuk Tuhan dan sesamamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.